Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah memimpin setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menikmati pujian, penyembahan, dan biarlah kiranya Tuhan setiap kami terus dibangkitkan di dalamnya. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah Tuhan, sampaikan apa yang Kau mau bagi setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami yang ada di tim PMD ini semakin lagi mengerti segala rencana Tuhan atas setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berkati seluruh tim yang ada sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Segala kuasa setan dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu kegiatan kami patahkan dalam nama Yesus. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom seluruh orang-orang hebatnya Tuhan yang ada di peduli misi desa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini di hari Idul Fitri kita dapat meluangkan waktu untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Saya bersyukur buat kepercayaan diberikan oleh pimpinan kita yaitu Amang Aritonang, dan selamat pagi buat semua rekan-rekan yang ada di tim PMD. Nah, pagi hari ini saudara-saudara saya dikasih tema, dipanggil untuk melayani dengan kasih. Saudara-saudara, tentu setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus dengan darah yang mahal, ada satu tugas kita yang penting, yaitu melayani Dia di dalam segala keadaan yang ada. Nah, pagi hari ini kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, ada janji keselamatan yang diberikan oleh Allah untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan janji itu telah digenapi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Dan Alkitab mencatat bahwa dalam perjalanan hidup Abraham, walaupun ada pasang surut imannya, dan ia telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa Abraham pada akhirnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Dan bagaimana caranya agar kita dapat melayani dengan kasih bagi semua umat Tuhan? Karena dalam tim PMD ini kita bersyukur berada di dalamnya, karena tim ini adalah tim yang sangat luar biasa, di mana kita dibentuk, dilatih untuk menjadi berkat bagi sesama, baik bagi umat Tuhan dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat melayani dengan kasih bagi semua umat Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat, Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat keempat, firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi besar, menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudaraku yang Tuhan, kembali kita dapat melihat dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ada beberapa perkara yang sangat luar biasa agar kita dapat melayani dengan kasih bagi sesama dan bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Memang pelayanan ini tidak gampang, saudaraku yang Tuhan. Bagaimana kita peduli dengan orang-orang sekitar kita, dan bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak tersentuh di dalamnya. Tetapi saya percaya lewat tim ini ada kekuatan kuasa Tuhan yang akan menjadi bagian sehingga kita mampu melakukannya. Nah, saudaraku Tuhan, bagaimana cara agar kita dapat melayani dengan kasih bagi semua umat Tuhan? Yang pertama sangat sederhana, dalam ayat pertama dikatakan begini, beginilah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Yang pertama sesuatu yang harus kita sama-sama sadari dalam tim ini, yaitu menangkap visi Tuhan.
Nah, secara teologis, susunan visi dapat diartikan apa yang Allah ingin lakukan ke depan yang lahir melalui doa, firman Tuhan, pengalaman pelayanan, pengamatan yang cermat tentang keadaan internal dan tujuan jauh ke depan. Nah, dalam ayat yang pertama, Tuhan membukakan atau menyingkapkan visi kepada Abraham bahwa ia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sadari yang pertama, tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan hamba-hamba Tuhan, sebagai bisnismen, sebagai apa saja saudara yang ada dalam kelompok ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tentunya jauh lebih dahsyat bukan ke bangsa-bangsanya dulu, tetapi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang ada di sekeliling gereja kita, orang-orang dalam keluarga kita, bahkan orang-orang ada dalam komunitas Kristen yang ada tentunya. Dan visi ini juga ada di dalam tim misi desa ini. Makanya saya senang dan saya tetap berada di dalam tim PMD yang ada di bawah kepemimpinan Amang Aritonang Susuhan bersama dengan Lai Utabara dan Lai Pinto Susuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, hal yang menunjukkan bahwa penyingkapan visi Allah adalah anugerah daripada Tuhan bagi Abraham dan tim PMD kita pada saat pagi hari ini, di mana Allah mau supaya kita melayani dengan kasih bagi seluruh umat manusia. Nah, mari bersama kita menangkap visi dulu dari Tuhan dan melakukan bagi setiap orang percaya yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayaninya dengan kasih. Dan orang itu ada di sekitar kita tentunya. Saudara Tuhan, dalam komunitas jemaat, kalau kita sebagai hamba Tuhan, dalam karyawan, sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan, atau dalam sebuah komunitas yang ada, bagaimana kita bisa menangkap visi Tuhan dulu. Sehingga ketika visi ini dapat, kita harus jadi berkat, maka kita tidak akan gampang untuk kita tidak akan susah untuk melakukan, tapi kita akan dengan senang hati melakukannya. Yang pertama susuhan, bagaimana cara kita dapat melayani dengan kasih bagi semua umat Tuhan. Yang pertama menangkap visi Tuhan dulu, maka visi itu akan membuat kita bergairah untuk melakukan apa saja di dalamnya yang berkaitan dengan PMD yang ada pada saat pagi hari. Yang kedua, saudaraku, dalam ayat yang ke-1 dijelaskan juga di sana, pergi dan sesuatu. Saya menangkap begini, selain kita menangkap visi Tuhan, yang kedua Tuhan mau bagaimana tim ini juga memelihara visi yang daripada Tuhan tersebut. Sehingga visi untuk menjadi berkat bukan hanya sekedar kita jadi berkat, tetapi mampukah kita melakukannya, terutama bagi keluarga dulu tentunya susuhan. Jangan sampai kita baik sama orang tapi bagi keluarga kita nggak baik. Istri bilang, waduh, kau lebih baik kepada orang sana daripada keluarga sendiri. Nah, hati-hati jangan kejebak dengan seperti ini, susuhan. Karena banyak orang percaya pada hari-hari ini dia lebih baik kepada orang, tapi untuk keluarganya dia sangat pelit sekali. Pastikan setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang punya keseimbangan di dalamnya. Jadi yang kedua, pelihara visi daripada Tuhan. Nah, memelihara visi yang telah dibukakan oleh Tuhan sangat berhubungan erat dengan integritas hidup seorang yang mendapatkan visi tersebut. Meskipun sebenarnya pemeliharaan visi itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Nah, orang yang mengintegrasikan kehidupannya di dalam kehidupan ini, maka dia akan senantiasa mengutamakan apa yang menjadi prioritasnya Tuhan. Waktu kita mampu memprioritaskan Tuhan, maka saudara akan melihat hal-hal hebat akan dinyatakan di dalamnya. Nah, ketika Abraham menerima visi dari Tuhan, ia ditantang untuk menyerahkan zona nyamannya dari rumah ayahnya. Ia harus kehilangan keamanan, kenyamanan. Dia menempatkan kelangsungan hidupnya, identitasnya, masa depannya, dan keamanannya di tangan Tuhan. Karena visi itu keluar sesuatu. Wah, luar biasa sekali. Dan saya percaya setiap kehidupan kita yang berani untuk melakukannya, bukan hanya kita menangkap visi, tetapi jauh lebih dahsyat, kita juga memelihara visi dari Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang keempat, ayat keempat, dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudaraku, saya menangkap ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu bukan kita sekedar menangkap visi Tuhan, bukan sekedar memelihara, tapi jauh lebih dahsyat mentaati visi daripada Tuhan tersebut. Nah, bukanlah perkara yang mudah bagi Abraham untuk meninggalkan tanahnya, sanak saudaranya, dan hak warisannya dari ayahnya. Meskipun berat, tapi Abraham
tetap memilih taat kepada visi yang diberikan oleh Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, baik itu dalam dunia gereja, dunia bisnis, dan dunia apa saja Tuhan, Allah mau supaya kita tetap taat kepada visi tersebut. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Karena tujuan Allah memberkati kita bukan sekedar untuk berkat bagi kita saja, tapi di tengah-tengah, di setiap berkat yang dititipkan Tuhan, ada orang-orang punya hak juga yang harus kita lakukan di dalamnya untuk menjadi berkat di dalamnya. Nah, Saudaraku, pada ayat yang keempat ini mencatat bahwa Abraham pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Dan memang ini nggak gampang sesuatu. Tetapi waktu saudara dan saya mampu melakukannya, maka ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan di dalamnya. Ketaatan Abraham tidak didasarkan pada logika dan perasaan, tetapi didasarkan pada visi yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Visi yang diberikan kepada Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa atau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan PMD ini juga peduli misi desa dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa dan banyak orang tentunya dengan cara yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Saya masih ingat tim PMD pulang dari Medan singgah di tempat saya di Bengkulu, Lai Pintu bahkan Lai Utara Susuhat. Mereka bersuka cita habis melaksanakan KKR di Medan dan juga saudaraku yang Tuhan bagaimana tim Lai Pintu juga melayani di Bengkulu dan sekitarnya semua. Pokoknya apa yang bisa dibuat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita lakukan. Saya masih ingat dan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan yang ada di Bengkulu. Di sekitar kita juga ada, apalagi di Idul Fitri Susuhat, kami punya program berbagi dengan janda-janda di desa. Tapi memang saya tidak suka di shoot atau bagaimana. Ini kita tidak Susuhat, biarlah Tuhan yang cukup tahu Susuhat. Nah, apa yang kita lakukan. Nah, Susuhat peduli misi desa juga dipanggil supaya menjadi berkat bagi banyak orang tentunya dengan cara berbeda dan akhirnya setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama namun dengan visi yang berbeda. Ada yang memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang lain, ada juga lewat profesi pekerjaan masing-masing. Karena itu hendaklah setiap orang Kristen, anak Tuhan harus menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita, mengaruniakan kepada kita pekerjaan bahkan dengan jabatan tertentu bukan sekedar hanya gaji uang profit saja, tetapi ada tujuan tertinggi daripada Tuhan, yaitu agar melalui tugas pekerjaan profesi yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang tanpa terkecuali apakah orang itu seiman atau tidak dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita pun dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan jujur. Dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui sikap dan cara saudara bekerja. Mari Tuhan, saya percaya Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau di Bengkulu kita memang masuk di kelompok orang-orang dusun, masuk di kelompok orang-orang yang ada terpinggirkan saudara Tuhan. Tetapi saya sangat senang kenapa? Karena mereka juga bisa merasakan kasih. Dia bilang sama saya begini, aduh terima kasih Bang John, itu berkat Allahnya abang nyampe sama kami. Saya bilang, wah itu anugerah Tuhan, Bang. Wah, kita bisa melakukan hal yang sederhana, Tuhan. Tidak dengan harus kasih uang, tidak. Kita datang kunjungi, bagaimana kita bisa doakan. Wah itu dia sangat tertarik sekali, Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan kita semua untuk melayani dalam kasih-Nya. Sehingga pekerjaan Tuhan dimanapun saudara laksanakan, bahkan apapun program itu Tuhan, melayanilah dengan kasih, dengan tulus, tanpa harus dilihat oleh orang lain. Memang betul juga untuk sebagai bukti pada donatur, tetapi jauh lebih dahsyat waktu kita melakukannya dengan kasih. Dan saya percaya setiap kita yang ada di PMD, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, yuk kembali apa visi Tuhan atas kehidupan kita. Tangkap visi Tuhan. Dalam ayat pertama dikatakan dalam firman Tuhan tadi dikatakan sana, pergilah dari negerimu. Kita keluar dari zona nyaman kita untuk apa peduli dengan orang lain. Yang kedua, pelihara visi itu Tuhan.
Karena visi itu akan membuat saudara menjadi orang hebatnya Tuhan. Dan kau akan menjadi berkat, Alkitab mencatat. Dan yang ketiga, Tuhan sangat sederhana. Taati visi daripada Tuhan, lakukan dengan kasih. Sebab dimanapun kita menabur dengan kasih, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apabila Tuhan ditinggikan, maka pekerjaan Tuhan semakin lagi besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada saat pagi hari ini, dan saya percaya Tuhanlah yang menolong kita, memampukan kita semua untuk melayani dalam kasih-Nya, sehingga pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku yang Tuhan, semakin maju. Kita tidak cari, wah ini dan suatu, tapi yang Tuhan sedang cari, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat Tuhan. Waktu kita mampu melakukannya dengan kasih, maka mujizat Allah akan terjadi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim PMD yang ada pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau Allah yang dahsyat, yang sudah menolong dan juga memberkati kami. Pagi hari ini bila visi daripada Tuhan, agar kami menjadi berkat dan keluar dari zona nyaman kami, untuk dapat peduli dengan sesama kami, peduli dengan gereja, dan peduli dengan keadaan sekitar kami. Mampukan kami, kuatkan kami, agar kami tetap memelihara visi daripada Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang terbelakang, tetapi kami orang-orang yang mengalami the next level. Nama Tuhan terus dipermuliakan, dan mampukan kami juga Tuhan, untuk dapat senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Memberkati pimpinan PMD Amang Aritonang Tuhan, memberkati seluruh jajaran pimpinan kami, dan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para businessman, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah kami melakukannya segala sesuatunya dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai setiap kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dan apapun tugas dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.